TFISI sendiri itu merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan yang ada di BINUS University dan kita juga di bawah binaan dari TFI BINUS. Nah, TFISI ini berdiri di tanggal 8 Mei tahun 2011 dan kegiatan-kegiatan kita mostly itu social dan gak cuma sosial juga, tapi kita juga fokus ke environment dan juga health. Jadi TFISI itu stands for Teach for Indonesia Student Community, yang dimana kita sering banget nih ada volunteering, ada kegiatan sosial yang memang sejalan dengan visi misi kita. Untuk anggota sendiri kita kan ada dua ya, ada aktivis sama ada pengurus. Untuk aktivisnya sendiri kita ada di sekitar 500 dan untuk pengurusnya ada di 66 orang. Kalau dari aku sendiri, karena memang dari diri aku itu emang udah tertarik banget ke bidang sosial. Jadi emang dari diri aku tertarik banget nih, pengen banget berkontribusi langsung ke masyarakat. Jadi aku sebenarnya juga pengen memperluas wawasan aku lagi lebih banyak tentang kehidupan selain kehidupan aku sekarang lah, intinya seperti itu, Kak. Oke, kalau untuk program unggulan kita sendiri, kita ada namanya program bimbel, yang dimana program bimbel ini kita itu mengajar mulai dari SMP sampai dengan SMA. Nah, kenapa sih program ini tuh program unggulan? Selain program ini kita kolaborasi sama TFI BINUS juga, nah kita tuh ada di 7 region. Jadi kita ada di Kemanggisan, ada di Alam Sutra, ada di Bekasi, ada Senayan, di Bandung, Malang, dan Semarang. Jadi memang program bimbel ini tersebar di ke-7 region kita. Kalau untuk di tahun aku sekarang, di tahun 2025, pastinya bakal ada program baru. Contohnya sendiri di Kemanggisan, itu kita bakal ada program workshop yang untuk menyebarkan awareness tentang orang-orang penyandang disabilitas. Jadi peserta-peserta itu bisa merasakan nih kehidupan sebagai orang penyandang disabilitas itu seperti apa sih. Nah, lalu untuk di Alam Sutra sendiri kita ada 2 untuk program inovasinya. Yang pertama itu ada tentang ekoenzim dan yang kedua itu ada tentang sign language, jadi mereka bisa belajar tentang sign language. Lalu untuk di Bandung sendiri, ini kita juga ada program kerja baru untuk tahun ini, yaitu ada Fun Fest Trip. Nah, ini tuh seperti acara fun run gitu. Nanti hasilnya akan kita donasikan ke komunitas atau yayasan yang membutuhkan. Nah, lalu untuk di tahun ini kita perdana ada 3 proker di Semarang, yang tahun sebelumnya tuh belum ada proker di Semarang. Nah, tahun ini kita perdana ada 3 proker. Yang pertama ada bimbel, ada donor darah, lalu ada seminar. Kalau untuk kayak membuat program kerjanya, karena kita kan program kerjanya tergolong cukup banyak ya. Kita total itu ada sekitar 40 program kerja. Dan pastinya setiap program kerja itu kita ada PM-nya. PM itu adalah project manager ya, jadi dia yang ketua pelaksananya. Dan untuk step-nya sendiri, pertama kita pastinya pilih project manager yang pastinya kita udah seleksi sendiri, mereka udah di tahap interview dan udah seleksi sendiri. Lalu pastinya kita ada coaching juga dari aku dan dari sekretaris dan bendahara. Lalu kita coaching ke ketua region juga, karena nanti acaranya proker-prokernya kan mostly akan ada per region gitu ya. Jadi mungkin untuk ketua regionnya juga harus tahu bagaimana step-stepnya. Nah, jadi mungkin kalau misalkan dari aku sendiri sudah mendapatkan ilmu dari kepengurusan sebelumnya juga ya, Kak. Jadi mungkin lebih ke penyampaiannya aja seperti apa untuk PM-PM-nya gitu. Oke, yang pastinya salah satu indikatornya itu adalah kita sering banget terlibat ke acara di BINUS. Jadi BINUS kan sering mengadakan acara ya, kayak ada Rektor Cup juga, ada BINUS Cup dan lain sebagainya. Nah, kita itu
sering banget terlibat dan bahkan menyumbangkan sumber daya manusia dari TFHSI untuk acara tersebut. Nah, mungkin selain itu dari sekian banyak proker kita itu semuanya terlaksanakan dan sesuai dengan timeline, dan pastinya itu di belakang itu juga berkat bantuan dari para aktivis dan pengurus TFHSI ya, kayak manajemen tim yang baik dan juga kerjasama yang baik, itu bisa mencapai sampai keberhasilan mendapatkan Best Oka di rumpun kerohanian dan sosial kemasyarakatan. Oke, mungkin kalau pesan dari aku sendiri, misalkan dari point of view mahasiswa ya, mungkin kita harus lebih peduli lagi dan lebih aktif lagi di kegiatan sosial, karena peduli itu sebenarnya nggak cuman sekedar mengasihi, tapi juga tentang melihat, memahami, dan juga take action ke masyarakat gitu. Jadi untuk kegiatannya sendiri, kalian bisa mungkin dari step kecil, mungkin kalian bisa spreading awareness tentang apa yang bisa kita lakukan di sekitar kita, atau mungkin bisa menyebarkan ilmu, atau bahkan mengikuti program-program sosial yang kita selenggarakan, atau mungkin komunitas lain selenggarakan. Iya, bisa banget, karena kita kan program kerjanya itu sering banget butuh peserta atau volunteer ya. Nah, itu biasanya kita announce di Instagramnya TFHSI kalau misalkan kita lagi buka volunteer buat acara ini nih. Nah, mereka yang bukan aktivis ataupun pengurus TFHSI, mereka juga bisa ikutan terlibat di program kerja TFHSI. Kalau ingin bergabung sebagai aktivis itu mungkin untuk B28 atau nanti B29 mungkin tertarik untuk jadi aktivis, itu bisa daftar di saat Expo, atau kalian juga bisa pantengin terus Instagram kita di @TFI Student Community, karena di situ bakal banyak banget info. Dan kalau misalkan kalian mau sekedar jadi volunteer aja nih, nggak mau jadi aktivis, itu bisa banget kalian juga pantengin aja Instagram kita, karena kita bakal banyak upload program kerja yang mungkin membutuhkan volunteer, dan kalian bisa daftar aja di situ. Kalau untuk acara terdekat sendiri, kalau di region Alsut itu ada yang namanya Soul. Nah, Soul ini adalah workshop untuk peserta-pesertanya tuh bisa belajar sign language. Jadi buat kalian para binusian yang mungkin mau yang tertarik nih untuk belajar sign language dan mau tahu gimana sih caranya kita bisa berkomunikasi dengan sign language, itu boleh banget ikut Soul, dan program kerjanya itu ada di akhir bulan April. Dan untuk program kerja terdekat selanjutnya itu ada di Bandung, yaitu namanya Care for Paws. Jadi ini adalah program kerja yang lumayan diminati karena kalian bakal ke shelter anjing, ke shelter kucing, dan nanti kalian bakal kasih makanan ke mereka, dan bakalan ada street feeding juga. Jadi buat kalian yang suka banget nih sama hewan, itu kalian boleh banget ikut Care for Paws di Bandung. Dan untuk pelaksanaannya sendiri itu juga di bulan April. Nah, untuk di Kemanggisan kita ada namanya perpustakaan gratis yang akan diselenggarakan bulan Mei nanti. Perpustakaan gratis ini kita acaranya ada mengumpulkan donasi buku yang nantinya bukunya itu akan disumbangkan ke komunitas atau sekolah yang membutuhkan. Lalu selain itu kita juga ada program mengajar, dan program mengajar ini kita juga membutuhkan volunteer. Jadi buat kalian yang tertarik untuk mengajar, kalian pengen nyoba nih ngajar ke anak-anak, itu kalian boleh banget ikut proker perpustakaan gratis yang ada di Kemanggisan.